Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali setiap aktivitas kita, maka kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, tertulis dalam Yehezkiel 34 ayat 22, demikianlah dikatakan, "Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak hal yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, yang mana seorang dengan yang lain saling menjatuhkan atau saling berlawanan, ya. Sehingga ketika kehidupan kita sering menghakimi dan dihakimi oleh orang lain, maka di situ kita selalu menjadi orang-orang yang tidak mengenal belas kasihan kepada orang lain. Yang mana kita akan mengatakan asalma au malua molona asing nai dan urusaku, ya. Yang penting aku bebas, yang penting aku selamat, kalau orang lain itu tidak urusan kita, ya. Sehingga pola kehidupan untuk saling menjatuhkan orang lain, untuk saling menyingkirkan orang lain, itulah yang akhirnya terlihat di dalam kehidupan dunia saat ini, di mana metode persaingan itu akhirnya kita hidupi dimanapun kita berada, baik itu di tengah-tengah kehidupan berkeluarga, ya, di tengah-tengah kehidupan bersekolah, bekerja, dan lain sebagainya. Itu sudah terpola menjadi hidup persaingan, sehingga kita sulit untuk mencari teman dan lawan. Sehingga semua yang kita hadapi adalah bagaimana bersaing untuk menjadi orang yang lebih hebat daripada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan ini yang menjadi setiap orang percaya itu terpecah. Karena apa? Karena banyak orang yang menganggap bahwa orang lain itu adalah saingannya, bahwa orang lain itu adalah lawannya. Sehingga untuk saling membangun, untuk saling menyatukan itu tidak ada lagi. Yang ada adalah bagaimana setiap orang itu saling memangsa dan juga saling menghakimi satu dengan yang lain. Jangan ada yang bisa menyaingi aku, jangan ada yang bisa melawan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini jelas mengatakan, "Aku akan menolong domba-dombaku." Karena di sini Allah mau melihat bagaimana umatnya yang dipilih itu, umat yang dikasihi itu, sudah tidak lagi hidup di dalam kasih Allah. Mereka hidup adalah untuk kepentingan pribadi, kepentingan individu, kepentingan diri sendiri. Bagaimana mereka dapat hidup hanya untuk dirinya sendiri, tidak perlu apa yang dikerjakan oleh orang lain. Sehingga dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering diperhadapkan dengan sikap yang seperti ini, ya, dimana ketika orang lain melakukan pekerjaan, ketika orang lain melakukan pelayanannya, banyak orang yang akhirnya mengkritik itu semua, ya. Sehingga yang dicari adalah kesalahan, bukan yang baik. Yang dicari adalah bagaimana orang bisa menjatuhkan orang lain. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan pertolongan hanya ada kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan menghakimi, ya, di mana Tuhan akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Mungkin kita sekarang sudah menjadi orang yang lebih hebat, ya, karena kita memiliki kedudukan, jabatan, dan lain sebagainya untuk menghakimi orang lain. Tetapi di satu sisi Tuhan akan menghakimi kita lebih daripada apa yang kita kerjakan. Karena itu firman Tuhan pernah berkata, "Jangan engkau menghakimi, karena engkau akan dihakimi." Karena itu mari kita sebagai orang percaya, jadilah menjadi umat Allah yang saling menopang, saling mendukung, ya. Karena kita diciptakan adalah menjadi umat Allah yang bersatu, yang penuh dengan kasih dan karunia dari Allah. Ketika kita melihat orang lain terjatuh, marilah kita pakai kehidupan kita untuk menolong orang lain. Jika kita melihat ada orang yang kesusahan, mari kita sebagai orang percaya datang untuk melegakan, meringankan kesusahannya dan menjadi orang yang terhibur. Nah, disitulah guna dari setiap orang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
hendaklah kita menjadi domba-domba Allah yang penuh dengan belas kasihan Allah. Kita tidak memangsa satu dengan yang lain. Karena manusia sudah hidup di dalam saling memangsa. Karena itu firman Tuhan mengatakan hari ini, hiduplah dalam damai sejahtera Allah. Karena pertolongan datangnya dari Allah, maka dia akan menghakimi domba dengan domba. Karena itu, biarlah hidup kita diarahkan oleh Allah dan dipelihara oleh Allah itu sendiri. Terpujilah Tuhan dan terimalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang percaya yang saling menopang dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi umat-Mu yang saling memangsa satu dengan yang lain, yang saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tetapi biarlah kami hidup di dalam berkat dan kasih karunia-Mu, sehingga kami hidup menjadi umat-Mu yang Engkau tolong dan yang Engkau karuniakan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbelas kasihan. Kami tidak menghakimi, kami tidak akan menjatuhkan orang lain. Karena itu Tuhan ajari kami untuk hidup di dalam berkat dan kasih karunia-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu yang percaya kepadamu, yang melakukan segala aktivitasnya sepanjang satu hari ini. Baik kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak mereka, dan kehidupan kami yang bersekutu dengan Engkau. Karena itu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.